Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwan, sahabat-sahabat, bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Asy-Syuhada yang sama-sama mengharapkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala di siang yang berbahagia ini. Allah masih menitipkan hari terbaik buat kita. Hari yang mana kita bisa beramal dengan amal yang soleh. Yang mana Allah masih memanjangkan umur kita. Masih memberkahi kehidupan kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu rindu kepada beliau, yang kita selalu menginginkan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah, di mana di hari itu tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, setiap kita kaum muslimin pasti punya dream, punya doa khusus yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu ingin agar dream kita, doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pasti bapak sekalian ingat doa ini. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala taati wa ahsin amali faghfirli. Nanti lihat di buku doa-doa Said Al-Qahtani ada di situ. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya doa kita mudah dan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwan sekalian, minggu lalu saya sudah jelaskan caranya seperti apa. Buka perisainya. Apa perisai dosa kita supaya doa kita selalu dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya begini. Ketika kita bawa gelas kosong, ya, umpama gelas kosong. Kemudian gelas ini ada tutupnya seperti ini nih. Kasih tutup. Kemudian Allah akan memberikan sesuatu rahmat gitu. Bisa masuk? Tidak bisa. Kenapa? Ada penghalang. Kemudian kita ganti misalkan dengan kain atau kertas, bisa masuk? Bisa kalau dipaksa, tetapi itu akan bercampur dengan kotoran, teh, kopi, susu dan lain sebagainya. Caranya gimana? Tutup buka. Ketika tutup ini dibuka, perisai ini dibuka, maka sesuatu akan mudah masuk ke dalam gelas tersebut. Pun demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita, akan tetapi selaput tipis kita masih ada berupa dosa, maka rahmat Allah itu akan tertutup, tidak mudah masuk ke dalam hati-hati kita. Oleh karena itu, mari sama-sama
buka perisainya. Perisainya apa? Dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Tidak ada. Tidak ada. Pun demikian, Nabi SAW selalu beristighfar atas segala dosa. Padahal Nabi SAW sudah dijamin masuk surga. Surga yang paling tinggi. Kita tidak ada jaminan. Kalau Anda, saya tidak mau beristighfar, biarlah. Nabi SAW manusia termulia, beliau minimal 70 kali. Harusnya kita lebih dari itu. Supaya apa? Supaya doa kita mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pengabulan doa. Bisa langsung Allah berikan seperti apa yang kita minta, atau kita diselamatkan dari bala, musibah, atau Allah simpan nanti ketika kita kembali kepada Allah. Itu loh doamu yang berupa pahala di akhirat. Maka jangan malas berdoa. Karena doa tidak pakai modal. Kecuali infak. Bapak pakai modal. Doa enggak ada modal. Siapa berdoa maka ud'uni, kata Allah, astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Akan tetapi kenapa ya saya doa kok lama banget? Nah itu, ada perisai. Maka buka perisainya. Yang kedua, perhatikan makanan yang kita makan. Nanti Bapak sekalian bisa cek kisah sebutir telur. Di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi di daerah Irak. Ya. Suatu kaum, satu desa, satu daerah yang tidak bisa ditaklukkan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf ini penguasa yang zalim. Ya, penguasa yang zalim. Akan tetapi tidak bisa menaklukkan satu daerah ini. Kenapa? Karena daerah ini banyak ulamanya. Ketika mengangkat tangan ya Allah, langsung dijabah. Kenapa? Karena doanya mustajab. Tetapi cerdik ini si Hajjaj ini, cerdas, pintar orangnya. Dia perintahkan masyarakat itu mengumpulkan telur, satu keluarga satu, bawa ke tanah lapang. Ya. Tetapi enggak dikasih tahu buat apa. Diperintahkan mereka berbondong-bondong membawa telurnya itu ke tanah lapang. Akan ada sesuatu acara gitu kan. Setelah mereka mengumpulkan telur itu, ternyata hanya trik. Ya, hanya trik. Buat apa? Ketika mereka sudah mengumpulkan telur-telurnya, kemudian diumumkan lagi. Acara tidak jadi. Silakan telur-telur itu dibawa pulang kembali. Akhirnya, oh gitu. Akhirnya dibawalah itu pulang. Tetapi mereka tidak sadar. Ambil telurnya, telur tadi saya mana? Taruhlah di sini. Mereka ngambil asal aja. Telur yang saya diambil si A, telur si B diambil si A, tertukar. Jadi apa? Subhat. Begitu dibawa pulang, dimakanlah itu telur-telur, sehingga makanan yang dimakan oleh penduduk itu bercampur dengan yang subhat. Bukan haram loh, subhat. Sehingga doanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisalah itu ditaklukkan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ikhwan fidin azakumullah. Pernahkah kita memperhatikan makanan kita? Satu, zatnya. Kalau Allah terangkan yang haram itu sedikit, enggak banyak. Babi misalkan. Itu dalam Al-Quran jelas. Ya, minuman keras, haram. Ya. Nah, yang subhat ini kan banyak. Perhatikan zatnya, harus kita perhatikan. Kemudian cara menyembelihnya, misalkan ayam, misal disembelih dengan membaca nama Allah atau tidak. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Kaifiyatnya, how to ngambilnya gimana? Dia mencurikah, menipukah, atau merampokah? Atau mengambil dengan cara yang baik yang Allah syariatkan? Harus kita perhatikan. Dengan itu, maka doa kita insya Allah mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, jamaah sekalian, coba nanti cek di
Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi itu di hadis nomor 10. Di hadis nomor 10 itu dijelaskan. Intinya begini. Ada seseorang di dalam perjalanan yang jauh. Nanti Bapak bisa baca sendiri di situ ya. Rambutnya kusai masam, bajunya kotor, berdebu. Harusnya orang yang melakukan safar perjalanan itu doanya langsung dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak. Kenapa? Karena makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya beli dari waktu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah akan mudah mengabulkan doanya. Maka perhatikan makanan kita. Yang terakhir, saudaraku yang sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perhatikan ketika kita melemparkan doa kita. Kita itu ibarat laptop. Ya. Laptop yang ada di laptop itu ada program. Kemudian kita salurkan ke proyektor. Proyektor itu kita nyalakan ke layar. Yang ada di laptop sama yang ada di layar pasti sama. Kecuali error, mati lampu, nggak sama. Yang di laptop A pasti keluar A. Di laptop B pasti B. Pun demikian ketika kita, ya Allah aksir mali, banyakkanlah ya Allah hartaku. Kalau ada orang yang nggak mau harta banyak, ya silakan. Tapi Nabi mengajarkan, Allahumma aksir mali. Doa yang pertama tadi, ya Allah banyakkanlah hartaku. Kalau Allah nyuruh nabinya berdoa, Allahumma aksir mali, ya Allah banyakkanlah hartaku. Kita doa, ya Allah banyakkanlah hartaku ya Allah. Ting. Kita langitkan gitu doa kita. Kemudian, ya Allah saya minta ya Allah 100 juta per bulan. Pasti di hati kecil kita, masa bisa, mana bisa kayak gitu. Saya kan cuma karyawan. Itu berarti Anda telah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Baca dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bisakah Allah memberikan 100 juta kepada Anda? Bisa, terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak di antara kita yang di pikirannya ini gak bisa. Blok, mental blok ini. Gak boleh. Kenapa? Karena kita ketika kita pancarkan, ya Allah, berikanlah ya Allah rezeki yang banyak. Bagaimana caranya? Tidak usah dipikirin. Yang penting kita minta kepada Allah, ya Allah aksir mali, ya Allah banyakkan rezekiku. Caranya gimana? Kita tinggal memantaskan diri. Memantaskan diri, ya Allah. Bagaimana kita dapat mendapatkan rezeki yang banyak itu? Buka perisainya, istighfar kepada Allah. Kita usaha dengan yang halal. Perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Pasti nanti keajaiban akan Allah datangkan kepada Anda, kepada kita semua. Syaratnya percaya dan yakin. Kalau Anda nggak percaya, berarti Anda tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberikan kekayaan pada Qarun. Pada Qarun kan sama sama kita, makannya sama, nasi. Ya. Bedanya apa? Kalau Allah mau, bisa. Akan tetapi mental itu yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan dari 3 item ini dapat kita praktekkan. Karena ilmu tidak akan bermanfaat tanpa dipraktekkan. Ingat, ilmu itu hanya jadi wacana di kepala. Ya. Atau masuk ke dalam hati. Jadi ilmu dalam hati. Tapi ketika tidak dipraktekkan, tidak mau istighfar, tidak mau hati-hati dengan makanan yang haram, tidak mau berpositif tinggi kepada Allah, tidak mau husnuzon kepada Allah, tidak akan terjadi keajaiban itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala innaka Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
kaum muslimin, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari di khutbah yang kedua ini sama-sama kita menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepadanya dengan hati yang tunduk, yang khusyuk. Ketika kita doa kepadanya, maka husnuzonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita batalkan doa kita. Jangan kita batalkan law of projection kita. Jangan batalkan dream kita kepada Allah. Karena Allah itu maha baik. Allah itu maha kaya. Bisa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan bisa mengambil kekayaan dari siapa saja yang ia kehendaki. Berapa banyak contoh orang yang kaya raya. Duitnya banyak. Propertinya banyak. Ketika Allah mengambil, bisa terlalu mudah. Terlalu mudah. Lihat tsunami di Aceh. Ketika Allah mau mengambil, mudah bagi Allah. Sekejap mata, hilang itu harta. Harta itu hanya titipan. Hak pakai. Ketika kita pulang, mana ada kantong di kafan kita? Tidak ada. Yang cerdas adalah ketika kita masih hidup di dunia, harta kita infakkan. Harta kita sedekahkan. Allah enggak minta semua. Tidak. Sebagian. 2,5% kalau mau kecilnya. Kalau mau banyaknya, separuh Umar. Kalau mau lebih keren lagi, Abu Bakar semuanya. Abu Bakar, kalau semua disedekahkan, apa yang kamu tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribum mujibu da'awat. Wa ya khadiyal hajat. Allahumma ya Allah, banyakkanlah ya Allah rezeki kami. Rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah. Dengan rezeki itu kami bisa membantu dengan banyak kepada saudara-saudara kami yang sedang berperang di jalan-Mu di Palestina ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan rezeki itu kami bisa membantu anak kami, istri kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikan harta itu harta yang halal, sehingga dengan harta itu mudah kami dihisab di sisi-Mu nanti ya Allah. Jadikan ya Allah hati kami condong kepada akhirat. Jangan Kau jadikan harta itu ada di dalam hati-hati kami, tapi jadikan hati kami hati yang selalu ikhlas untuk beramal kepada-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.